Kembali lagi ke YouTube channel saya. Terima kasih sudah mampir ya. Kali ini membuat video tentang militer Indonesia, di mana mereka di sini ada pelatihan-pelatihan khusus yang dilakukan, dan judul dari video ini lantas saja militer Indonesia ditakutin di dunia. Pelatihannya kayak gini, nanti kita lihat di sana ya. Ya, saya cerita sedikit tentang saya dulu. Sebelumnya itu saya sangat berharap banget aku masuk dalam anggota militer ataupun kepolisian, tapi karena takdir tidak memihak ke sana, jadinya saya masuk ke bagian perawat. Tapi ya, mungkin ada beberapa teman dia yang nonton video ini juga yang tadinya dia bercita-cita akhirnya yang terwujud bukan yang dicita-citakan. Kalau diingat-ingat sedih banget sebenarnya, guys. Oke, kita langsung ke videonya saja. Langsung kita cek yuk. Oh iya teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, untuk supaya membuat saya lebih semangat untuk membuat video-video yang baru lagi. Pelatihan militer Indonesia yang terkenal paling By the way, keras. ini saya ambil dari videonya Sapi Betina. Menjadi tentara Judul khusus channelnya Sapi tentu bukanlah Betina. hal yang mudah ya Kalian Kak. boleh Bagi cek, calon tentara tersebut wajib dukung juga mengikuti channelnya beberapa dia ya. tes bahkan latihan yang sangat keras. Bahkan nih Kak, negara luar negeri sampai memberitakan jika latihan militer di Indonesia sangatlah keras. Seperti apa sih latihan militer Indonesia ini? Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe serta nyalakan tombol loncengnya subscribe, ya Kak, guys. agar Kakak menjadi orang pertama yang mengetahui video terupdate dari Aku Sapi udah like Betina. tadi, subscribe dan like juga. Pertama, lari. Kegiatan lari merupakan hal yang biasa bagi para tentara di Indonesia ya Kak. Setiap rider memiliki agenda lari yang sih, kalau berbeda-beda. lari itu Ada di yang mana-mana lari hanya itu udah berpuluh-puluh kilo kegiatan hingga lari dengan membawa umum peralatan ya, perang kayak di yang berat. sekolah juga Kabarnya kita nih Kak, olahraga untuk bisa disuruh menjadi lari. anggota Kopassus, para tentara wajib untuk bisa lari dengan jarak Dan itu 2,8 rutin km saja. setiap Namun tak pagi. cukup itu saja ya Kak, mereka juga diharuskan bisa lari dengan waktu kurang dari 12 menit saja. Latihan itu digembleng hampir setiap hari agar mental dan fisiknya setiap hari. terus menjadi kuat. Karena itu latihan fisik yang sangat umum. Kedua, latihan fisik. Selain latihan lari, para anggota militer juga diwajibkan untuk selalu menjaga fisiknya. Banyak metode sederhana yang dilakukan seperti push up, sit up, pull up, dan lainnya. Kegiatan itu rutin dilakukan setiap hari dalam Ini jumlah kalau waktu yang yang latihan kayak telah gitu ya, ditentukan. Selain perempuannya itu, ada ditaruh di pula mana latihan ya? fisik dengan berjalan kaki sambil membawa peralatan militer yang berat. Jarak tempuhnya pun tak main-main Kak, bisa sampai puluhan kilometer selama berhari-hari. Bener-bener latihan yang berat ya Kak. Itu pun dibekali cuman seadanya aja, makanan seadanya. Ketiga, ketahanan fisik. Banyak cara latihan fisik untuk para anggota militer ini Kak. Salah satunya adalah menahan pukulan dari para senior ataupun pelatihnya. Mereka sangat diharuskan untuk bisa tahan menerima pukulan ataupun tendangan tanpa harus mundur ke belakang. Hal ini dilakukan agar para tentara menjadi kuat dan kebal dengan serangan fisik Kak. Latihan ketahanan fisik ini dilakukan secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan Biasanya kalau ada sebelumnya. musuh yang Itulah tiba-tiba sebabnya ini, mengapa kalau tidak kegiatan lari fisik ataupun latihan kita fisik tidak kuat, rutin dilakukan bisa setiap terlempar. harinya. Suara kerbaunya. Keempat, survival. Survival.
Sebenarnya mereka yang ke banyak hutan-hutan metode kalau nggak survival salah yang kerap latihannya ya. dilakukan Tentara Nasional Indonesia. Namun yang paling populer dan dianggap ganas, survival di tengah hutan alas Purwo, Banyuwangi. Parahnya lagi nih Kak, para anggota yang mengikuti kegiatan ini dimulai dengan tangan dan kaki yang terikat. Bekalnya hanyalah garam, tanpa persenjataan, makanan maupun air minum. Cuman dikasih garam guys, dan itu pun tangannya diikat. Terus kalau mau makan atau gimana di hutan Mereka pula. harus mampu bertahan hidup dengan memanfaatkan segala hal yang telah disediakan oleh alam. Survival ini pada umumnya bukanlah latihan rutinitas, akan tetapi wajib dilakukan dengan serius dan sungguh-sungguh Kak. Sebab salah sedikit nyawa bisa menjadi taruhan. Di hutan cuy, hutan. Kelima, dilepas di tengah lautan. Video tentang latihan anggota Kopaska ini sempat viral di jagat maya Indonesia. Dalam video yang Di diunggah lautan. akun juta tayang itu, tampak pasukan khusus dari TNI Angkatan Laut dilepas di tengah Mereka laut. dijatuhkan Para Kopaska begitu itu diterjunkan ke saja. laut tanpa dibekali oksigen. Langsung diturunkan ke laut tanpa pembekalan apa-apa, cuman badannya doang, dan itu harus berenang. Kalau gue itu udah menggep gue minum air laut. Setelah diceburkan ke tengah laut, mereka wajib menyusuri laut dengan berenang hingga mencapai pantai. Bisa dibilang latihan ini merupakan survival di lautan ya Kak. Tentu tak semua orang bisa melakukannya ya Kak. Kalau tiba-tiba tenggelam gimana dong? Tapi ada ya yang ngawasin mereka ininya saat pelatihan tadi. Keenam, berenang dengan kaki terikat. Ya ampun. Beda lagi latihan yang dilakukan Sedangkan yang oleh berenang anggota dengan batalion inti amfibi ini. Dalam anggota video tubuh viral kita itu yang terlihat ini proses aja latihan bisa seorang prajurit TNI masih susah, berenang dengan apalagi kondisi yang tak terikat, biasa. tangan kaki Beda terikat. lagi latihan yang dilakukan oleh anggota batalion inti amfibi ini. Dalam video viral itu Mungkin itu memperlihatkan khusus dia tersebut berusaha angkatan terus laut bergerak ya, dalam air, yang meski diharuskan. tangan dan kakinya dalam kondisi terikat. Sesekali dia mengangkat wajah ke permukaan air untuk mengambil napas. Meski terlihat kesulitan, pada akhirnya anggota tersebut sukses berenang sampai ke ujung kolam. Video ini sempat menuai pujian dari para netizen Indonesia. Kayak katak ya. Ketujuh, Ini di mana lagi? berenang menuju Selat Madura. Kegiatan berenang menuju Selat Madura dengan jarak tempuh 5,3 Ini Selat km dari kerap Selat dilakukan Madura oleh para kemana anggota ini? TNI. Sepintas renang ini terlihat mudah Kak. Namun sebenarnya banyak halangan berupa ubur-ubur dan sampah di dalam lautan. Selain itu, para anggotanya juga harus mempunyai fisik yang kuat jika tidak ingin tenggelam di Selat Madura. Terkadang mereka berenang hanya memakai pelampung saja loh Kak. Padahal jarak yang ditempuhnya sangatlah jauh. Gue ngeliat lautan yang luas biru aja gue udah kayak macam mau ditarik, Kedelapan, Doper. apalagi terjun langsung ke airnya. Latihan militer ini Udah sempat parno membuat duluan. media internasional heboh. Pada saat merangkak, para anggota militer ini akan ditembaki oleh komandan ataupun pelatihnya. Tak tanggung-tanggung ya Kak, jarak tembaknya pun sangatlah dekat, sekitar setengah meter. Bahkan peluru yang digunakan adalah peluru tajam yang sering Itu digunakan beneran dalam latihan? peperangan. Situs Daily Mail sempat memberitakan jika latihan tersebut Ditembakin tidak langsung manusiawi, pakai peluru. tapi pada akhirnya Tentara Nasional Indonesia atau TNI dianggap terbaik di Asia Tenggara. Kalau udah sampai ke tahap ini benar-benar itu mentalnya itu udah. Tapi ada nggak sih ya kasus yang pas latihan ini ditembakin ada yang kena? Mudah-mudahan jangan ada ya guys. Salut bela negara. Setelah
Setelah latihan ataupun sebelum latihan, biasanya Nasi para anggota komando. Kopassus diharuskan makan nasi komando. Berbeda dengan menu makanan pada umumnya, nasi komando ini merupakan hasil adukan dari nasi, lauk pauk, telur mentah, minyak ikan, dan terasi. Para anggota militer dipaksa makan secara bergilir dan wajib menghabiskan menu tersebut, Kak. Jika ada yang muntah, maka siap-siap untuk menerima hukuman ya. Sebagai pelepas dahaga, minuman yang diberikan adalah jamu brotowali. Jamu ini memang menyehatkan, tapi mungkin merupakan minuman paling pahit di dunia. Ngebayangin Setiap hari telur porsi diaduk tekanan mentah terus kayak gitu ditambah ke nasi, hingga aku benar-benar udah memaksa seseorang untuk bertahan di titik maksimal. Memang ya Kak, latihan militer Indonesia dianggap tak biasa oleh media asing. Bahkan mereka menganggap beberapa latihan tersebut dianggap sangat berbahaya. Tapi ternyata latihan yang sering dilakukan para anggota TNI itulah yang bisa membuat peringkat militer Indonesia terbaik di Asia Tenggara. Bahkan militer kita berada di peringkat ke-15, satu peringkat lebih baik ketimbang militer Israel. Berniat menjadi anggota TNI Kak, siapkan mental dan fisik dimulai Bukan dari gak sekarang berniat, ya Kak. tapi udah lewat Nah, itu umur. dia Kak, latihan militer Indonesia yang terkenal paling keras versi Terkadang aku channel masih Sapi Betina. kepikiran Semoga gitu, informasi guys, ini gimana bermanfaat bisa ya. ikut Terima kasih join udah ke nonton sana. channel Sapi Betina. Padahal umur Tapi udah jangan lupa untuk like, subscribe, dan share 28 videonya ya sekarang. Kak. Sampai jumpa. 28, 27. Salut sih. Tapi yang paling sadis di semua latihan yang tadi ditunjukin itu yang ditempakin langsung pakai peluru langsung loh. Itu tadi ya guys, emang benar-benar kalau mau ikut jadi anggota militer itu emang harus digembleng dulu. Soalnya gimana mau bisa berhadapan dengan tentara orang luar sementara kita sendiri aja nggak siap gitu. Jadi memang harus digembleng dulu dari awal, pelatihannya dibuat. Tapi memang standarnya dari berbagai negara itu untuk pelatihan-pelatihan sendiri itu berbeda-beda dari setiap negara ya. Dan saya yakin juga yang tadi yang latihan yang langsung ditembakin itu pakai peluru mungkin di semua negara yang ada di dunia ini baru Indonesia yang melakukannya. Dan bangga juga kita mempunyai anggota militer tadi kalau nggak salah dibilang itu di urutan ke-15 ya, satu tingkat lebih baik dari militer Israel. Oke guys, harus bangga punya militer Indonesia ya. Oke, saya ingatkan lagi jangan lupa di subscribe video saya, like, dan di komen juga. Kalau mau ada yang mau request video yang lain boleh di komen di kolom komentar ya. Terima kasih, bye bye.